Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Titus 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ai anggo situa sadok naso jadi hasurahan. Naing masongo juara bagas ni debata. Unang siula roha-roha, unang parpiri-piri, unang sisobur tuak, unang parbada, unang parpangomo sian naso ture. Menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis surat ini di antara waktu pemenjaraannya yang pertama dan kedua di Roma untuk membimbing Titus dalam melayani gereja-gereja di Pulau Kreta. Paulus mengunjungi Kreta bersama Titus dan meninggalkan dia di sana untuk melayani. Kreta memiliki pengaruh kafir yang kuat karena pulau kecil ini mungkin merupakan pusat pelatihan bagi para prajurit Romawi. Karena itu, gereja di Kreta membutuhkan pemimpin Kristen yang kuat. Paulus menyebut dirinya hamba Allah, yakni orang yang mempunyai komitmen untuk menaati Allah. Ketaatan ini membuat Paulus menggunakan hidupnya untuk menceritakan kepada orang lain tentang Kristus. Dia juga menyebut dirinya rasul. Sekalipun Paulus bukan salah satu dari 12 rasul mula-mula, dia secara khusus dipanggil Allah untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kata rasul berarti pembawa berita atau utusan Injil. Orang-orang pilihan Allah mengacu pada pilihan Allah atas umatnya, yaitu gereja. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada Titus secara singkat menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para penatua. Paulus telah memberi Timotius serangkaian petunjuk serupa untuk gereja di Efesus. Mari perhatikan bahwa sebagian besar persyaratan itu berkaitan dengan karakter, bukan pengetahuan atau kecakapan. Gaya hidup dan hubungan-hubungan seseorang merupakan jendela untuk melihat karakternya. Ingatlah persyaratan-persyaratan ini ketika kita menilai seseorang untuk jabatan atau menjadi pelayan di tengah-tengah gereja. Adalah penting untuk mempunyai pemimpin yang dapat memberitakan firman Allah secara efektif. Bahkan lebih penting lagi mempunyai pemimpin yang dapat hidup sesuai dengan firman Allah dan menjadi teladan untuk diikuti orang lain. Secara spesifik di ayat 7 dikatakan bahwa seorang penilik jemaat, penatua itu atau pelayan Tuhan itu hendaklah tidak bercacat. Tentu semua kita punya cacat. Apakah menjadi tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan? Tuhanlah yang melayakkan kita. Dialah yang membuat kita menjadi tidak bercacat. Artinya menundukkan diri di bawah pimpinan kuasa Tuhan sehingga kita dipakai untuk melayaninya. Jangan andalkan apa yang ada pada dirimu, tetapi andalkanlah hubunganmu dengan Tuhan, andalkanlah kemahakuasaan Tuhan dalam melayaninya. Tidak angkuh, jangan ada sedikit pun dari antara kita, siapapun kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, hendaklah keangkuhan itu enyah dari kita. Tetapi biarlah kita rendah hati, tidak pemberang,
tidak yang orang yang suka marah-marah, unang parpiri-piri. Melayani Tuhan itu tidak mendahulukan emosi sesaat, tetapi dikendalikan oleh firman Tuhan. Bukan peminum, artinya tidak orang yang suka dengan mabuk, dengan sesuatu yang memabukkan, tetapi bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan apa yang dia nikmati dalam hidup ini. Jadi bukan yang di luar yang mengendalikan dirinya, tetapi dia berserah kepada pengendalian Tuhan, sehingga apapun kenikmatan duniawi tidak akan membuatnya menjadi terlena. Kemudian dikatakan tidak serakah. Sebab keserakahan sering sekali membuat kita jatuh ke dalam dosa, baik di gereja, di luar gereja, dimanapun. Kerakusan, keserakahan membuat kita menjadi merasa terus kurang. Akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Oleh karena itu, sahabat yang diberkati Tuhan, kenakanlah karakter yang diminta Tuhan bagi kita hari ini. Hendaklah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga jauhlah hal-hal yang negatif. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang lemah lembut, yang bisa menguasai diri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang percaya, memiliki karakter yang seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.